kita rupanya tidak bereaksi cukup berlebihan begitu ya, bahkan masih berada di zona hijau dalam beberapa hari terakhir ini. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, ini menarik ya, karena sebetulnya pasar kita itu menurut saya melihat Donald Trump ini belum ada kepastian, karena memang kalau lihat suratnya ini pun diumumkan lewat media sosial gitu ya. Biasanya kan diumumkan secara live atau apa. Kemudian ada tanggal baru yaitu 1 Agustus, yang tadi 9 Juli. Berarti sebenarnya masih ada ruang, kalau saya melihat mungkin pasar menilai ada ruang untuk menegosiasikan ini, dan kemudian juga dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintahan, kalau kita lihat di media, bahwa pemerintah sudah melobi dan menegosiasikan berbagai macam hal yang akan dibeli dari Amerika waktu itu. Tapi ternyata pengumumannya masih sama. Dan ini nggak cuma negara Indonesia saja, sepertinya juga negara-negara lain pun di Asia, di ASEAN mengalami hal yang sama. Nah, saya melihat pasar tidak terlalu bereaksi negatif karena memang pada akhirnya mungkin ada mengharapkan adanya kesepakatan dan menegosiasikan kembali tarif ini akan dimundurkan atau bahkan mungkin diturunkan lagi. Dan kemudian menariknya juga sebenarnya adalah kita melihat Indonesia ini exposure terhadap ekspor kita ke Amerika itu sebenarnya kecil. Jadi pun kalau diterapkan tarif 32%, menurut saya dampaknya itu sebenarnya relatif terhadap keseluruhan total ekspor dan terhadap keseluruhan total GDP kita sebetulnya nggak terlalu besar. Jadi mungkin pasar sudah terbiasa dengan tarif ini dan sudah mulai bisa menerima kenyataan bahwa ekspor kita ke Amerika itu sedikit dan kita masih dominasi ekspor kita masih komoditas sebagian besar ke China, India dan negara-negara Eropa. Jadi kalau terhadap yang Amerika ini terkena dampak, saya pikir secara ekonomi, secara keseluruhan sebenarnya tidak terlalu dampak yang besar, sehingga pasar melihat ini hal yang relatif oke. Oke, tapi overall analisa dari para pelaku pasar ya, tadi kan impact kalau secara direct ya antara Indonesia dan Amerika Serikat ini mungkin tidak terlalu besar begitu, tapi kan tetap terhadap China, kemudian juga Amerika Serikat terhadap Vietnam dan lain sebagainya ya, mungkin memang menjadi mitra dagang lebih besar ya untuk kita begitu. Nah, apakah memang sudah ada mungkin analisa lanjutan ya jika memang tarif ini berlaku untuk semuanya ya, sudah berlaku diterapkan juga oleh Donald Trump? Seperti apa mungkin impact-nya ya kepada perdagangan kita, kemudian juga kepada market pasar keuangan kita secara keseluruhan ke depannya? Kalau secara dagang mungkin bisa dibilang ekspor kita tuh total ekspor kita ke US tuh hampir 10% dan kontribusi ke GDP itu hampir 2 atau 3% kurang lebih ya. Ini pun juga tergantung dari kondisi perekonomian kita juga. Jadi kalau ditanya apakah dengan 32% tarif ini akan dampaknya signifikan, saya pikir enggak. Di mana kalau kita asumsikan negara lain tetap sama. Dan yang kita lihat kan sebenarnya tadi poin utamanya adalah China gitu. US itu lebih concern dengan bagaimana dia menyikapi hal ini, negosiasinya itu tujuan utamanya sebenarnya buat China dulu. China sudah beres kan, sudah deal, Vietnam pun juga sudah agree, baru sisanya itu negara-negara seperti Indonesia. Jadi sebetulnya untuk Indonesia sendiri pun juga negara kita kan domestically masih 50% lebih itu GDP kita adalah konsumsi dalam negeri. Ekspor itu hanya sedikit. Jadi kalau ekspor kita kena, kita masih punya big ample room untuk growth karena GDP kita masih 50% itu lebih dari domestik dalam negeri. Jadi kalau ditanya ekspor kita kena ke US, ya pasti. Tapi bisa dibilang bahwa exposure sangat sedikit dan saya pikir market akan melihat kembali futures-nya gimana. Karena in the future apakah earnings dari company-company yang ada di Indonesia ini masih bisa bertumbuh, dan kalau kita bedah dari industri semua sektor yang ada di bursa saham, mau dari sektor perbankan, sektor consumer, sektor yang lain, exposure company-company ini terhadap Amerika itu sebetulnya relatif kecil sekali. Jadi sektor yang mungkin berdampak mungkin tekstil pastinya, perikanan mungkin ada. Tapi kalau dilihat secara bobot di indeks itu sangat kecil sekali. Jadi kalau misalnya saya melihat selama sektor perbankan masih solid, ya kan, sektor consumer masih oke pertumbuhannya walaupun mungkin slow down ya, tapi
exposure ke US-nya kan sedikit. Jadi kalau itu masih bertahan, earnings-nya masih bagus, margin-nya masih bertahan, saya pikir indeks kita pun juga akan terus masuk akal lah dengan adanya earnings yang bagus ini. Overall, yang menjadi fokus utama dari para pelaku pasar seperti apa? Karena tadi penerapan tarif ini mungkin juga akan berdampak inflasi ya kepada Amerika Serikat. Betul. Dan tentu nanti akan berdampak juga kepada kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat, the Fed begitu. Nah, apakah ini juga artinya sebetulnya fokus dari para pelaku pasar ini lebih ke bagaimana nanti the Fed menyikapi kebijakan dari tarif ini atau seperti apa? Nah, kalau the Fed ini masalahnya agak rumit ya Mbak Haifa ya. Karena kita lihat Donald Trump sangat ingin untuk suku bunga ini turun segera. Harus, dan karena dengan adanya, nanti kita bahas One Big Beautiful Bill misalnya itu kan, dengan berbagai macam kebijakan yang baru. Intinya kan dia memotong pajak segala macam. Tapi dia kan harus meningkatkan namanya budget defisitnya. Budget defisit dan debt to GDP-nya juga pasti akan naik karena dia akan menerbitkan surat utang baru. Di saat yang sama, dengan dia menerapkan tarif, inflasi pasti akan naik. Pasti ketika tarif diterapkan 20-40% di semua negara, harga pokok penjualan yang di Amerika pasti akan naik dengan sendirinya. Itu menyebabkan inflasi tinggi. Keputusan The Fed untuk menurunkan suku bunga itu akan sangat-sangat tergantung dari data. Kalau kita melihat arahnya Gubernur Powell sekarang ya, mereka kan masih melihat cuma melihat employment sama inflation. Kalau inflation-nya nggak turun gara-gara tarif, ya susah buat menurunkan suku bunga. Dan employment-nya terakhir datanya masih bagus. Jadi kalau employment-nya masih bagus dan inflasi masih tinggi, saya pikir the Fed mungkin akan sedikit, selain pressure dari Donald Trump sendiri ya, mungkin ini yang menyebabkan susah untuk turun suku bunganya. Nah, jadi kalau efek ke Indonesia, saya pikir kita udah mulai, menariknya adalah dulu semua tergantung keputusan the Fed. Tapi sekarang ini sepertinya Amerika sudah mulai jalan sendiri dibandingkan dengan negara yang lain. Kalau kita lihat currency-nya, dolar sudah melemah sedemikian rupa. Japanese yen menguat, Swiss franc menguat. Even rupiah kita pun sebetulnya kalau bisa dibilang ya menguat, walaupun tidak sekuat itu ya dibandingkan negara-negara tetangga. Malaysia itu jauh lebih kuat, Thailand lebih kuat. Nah, tapi kalau kita melihat ketika terjadi pelemahan nilai dolar terhadap semua negara, seharusnya itu akan memberikan dampak yang positif ke semua negara termasuk Indonesia, termasuk pasar saham kita, karena valuasi kita jauh lebih murah. Kita bisa melihat secara rupiah kita juga akan lebih menarik, investor asing juga akan mempertimbangkan untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi sebenarnya net-net kalau bisa melihat dengan ada kebijakan yang di Amerika saat ini, gonjang-ganjingnya di Amerika, mungkin secara investor global, saya akan berpikir saya lebih baik penempatan investasi saya di negara yang mungkin lebih emerging, lebih bagus karena DXY atau dollar indeksnya itu melemah. Jadi saya lebih baik investasi di negara-negara yang currency-nya mungkin akan kedepannya akan terapresiasi terhadap dolar, termasuk Indonesia gitu. Dan mungkin